segera merapat ke depan museum karena acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Museum Probolinggo dan selamat datang di Museum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya bagi kita semua sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan hadir di sini ya insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui bahwasannya semua benda-benda yang ada di sini merupakan kepemilikan pribadi dari Profesor Abdul Manan bin Embong. Beliau seorang arkeolog muslim yang berasal dari negara Malaysia. Beliau telah mengabdikan dirinya kurang lebih selama 30 tahun untuk meneliti semua benda-benda yang ada di sini. Sebelum masuk, dari pihak kami telah menyediakan beberapa peraturan bagi para pengunjung yang wajib untuk dipatuhi. Bagi yang bawa HP, harap HP-nya di silent terlebih dahulu, bisa di mode pesawat atau bisa dimatikan agar tidak mengganggu pada saat proses penjelasan berlangsung. Dipersilakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Baik, marilah kita masuk ke dalam ruangan ini. Dimohon melangkah menggunakan kaki kanan terlebih dahulu dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan masuk. Silakan geser. Kita melihat ke benda yang pertama, yang di sebelah sana. Benda yang pertama ini merupakan batu bongkahan dinding Ka'bah yang diambil pada tanggal 19 Muharram tahun 415 Hijriyah. Usianya, jika dihitung dari masa pengambilan sampai saat ini, maka usia batu bongkahan dinding Ka'bah ini kurang lebih mencapai 1027 tahun. Di dalamnya mengandung dua unsur. Ada unsur elektromagnetik dan juga mineral, yang dimana unsur elektromagnetik ini bisa mengeluarkan energi listrik yang bertenaga sangat kecil. Namun untuk unsur yang mineral, meskipun batu ini diletakkan di suhu yang panas, batu ini bisa mengeluarkan hawa dingin dengan sendirinya, karena di dalam batu bongkahan dinding Ka'bah ini mengandung banyak kadar airnya. Kemudian yang di sebelahnya ada kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah ini merupakan pergantian di tahun 1805 Masehi. Kunci Ka'bah ini pernah digunakan pada saat zaman kerajaan Turki Utsmani. Kunci Ka'bah yang pertama dipegang oleh sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Tolhah, dan sampai saat ini kunci Ka'bah dipegang oleh anak cucu dari Utsman bin Tolhah, sebagaimana sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Bani Tolhah, peganglah kekuasaan kunci Ka'bah ini untuk selama-lamanya. Apabila ada yang merampasnya dari engkau, maka orang yang merampas itu termasuk orang-orang yang dolim. Sampai saat ini belum ada yang berani merampas kekuasaan kunci Ka'bah dari tangan anak cucu Utsman bin Tolhah. Jika kerajaan Arab Saudi berganti raja, maka bentuk dari kunci Ka'bah juga ikut berganti sesuai dengan keinginan raja yang baru. Tetapi pemegangnya tetap anak cucu dari Utsman bin Tolhah, karena keturunan Utsman bin Tolhah sudah mendapat mandat dari Rasulullah untuk memegang kekuasaan kunci Ka'bah selama-lamanya, bahkan sampai hari kiamat nanti. Kemudian yang di sebelah sini, saya bergeser. Di sini ada pedang komando milik Sultan Muhammad Al-Fatih. Bukan pedang dijadikan untuk berperang, tetapi hanya pedang komando. Nama asli dari Sultan Muhammad Al-Fatih adalah Mehmed II. Mehmed II ini merupakan putra dari Sultan Murad II dan ibunya yang bernama Humayatun. Pada saat berusia 19 tahun, Mehmed II telah naik tahta menjadi sultan karena menggantikan ayahnya yang sedang wafat pada saat itu. Dan pada saat berusia 21 tahun, Mehmed II telah memimpin perang dan menaklukkan kota Konstantinopel.
setelah menaklukkan kota Konstantinopel, lalu Mehmed II mendapat julukan sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih pada saat itu diartikan sebagai sang penakluk. Kemudian kita bergeser ke benda berikutnya. Di sini terdapat satu set baju perang milik pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Baju perang ini digunakan pada saat perang Kurdi dan juga menaklukkan kota Konstantinopel. Setelah menaklukkan kota Konstantinopel, lalu nama dari kota Konstantinopel diubah menjadi Islambul, yang artinya Islam keseluruhan. Dan seiring berjalannya waktu, sekarang diganti lagi menjadi Istanbul, Turki. Di lempengan dadanya terdapat dua simbol. Yang pertama ada simbol bulan sabit dan bintang yang merupakan bendera dari Turki. Dan di sebelahnya ada simbol kaligrafi yang merupakan simbol dari kerajaan Turki Utsmani. Berat dari baju perang ini jika dihitung dari penutup kepala, baju, pedang hingga tameng, totalnya kurang lebih mencapai 90 kg. Hampir 1 kuintal. Ini masih tanpa celana, tanpa sepatu. Jika ada celana dan sepatu, mungkin nanti beratnya kurang lebih mencapai 1 kuintal atau bisa jadi 1 kuintal lebih. Kemudian kita beralih ke benda berikutnya. Di sini terdapat kain kiswah yang letaknya di atas batu Hajar Aswad. Di bawah sini terdapat lubang. Lubang ini diletakkannya batu Hajar Aswad. Dan di atas ini terdapat lafaz takbir yang terbuat dari serat perak yang dilapisi dengan emas. Bukan emas murni, tetapi serat perak yang dilapisi dengan emas. Kain kiswah ini pernah singgah di Ka'bah pada tahun 1435 Hijriah atau di tahun 2013 Masehi. Nanti di akhir acara, para hadirin sekalian bisa menyentuh dan mencium kain kiswah ini sambil berdoa kepada Allah. Tetapi untuk yang sekarang dimohon mendengarkan penjelasan terlebih dahulu karena waktu kita yang terbatas. Kemudian kita beralih ke benda berikutnya. Di sini terdapat kain kiswah penutup pintu Ka'bah yang di sebelah timur atau dinamakan Babu Taubah. Dahulunya Ka'bah mempunyai 2 pintu, yang di sebelah barat dinamakan Babu Salam, yang di sebelah timur dinamakan Babu Taubah. Menurut sejarahnya, Ka'bah mengalami renovasi sebanyak 12 kali, dan sekarang Ka'bah hanya mempunyai 1 pintu saja, yaitu di sebelah timur. Namun kain kiswah ini pernah digunakan pada saat zaman kerajaan Turki Utsmani. Di bawah sini terdapat simbol dari kerajaan Turki Utsmani. Simbolnya sama seperti baju perang yang tadi. Dan sudah ada tahunnya, yaitu tahun 1235 Hijriah. Usia dari kain kiswah ini kurang lebih mencapai 207 tahun. Untuk kaligrafi dan hiasannya terbuat dari serat tembaga. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi terbuat dari serat perak yang dilapisi dengan emas, tetapi yang ini terbuat dari serat tembaga. Proses pembuatan satu kain kiswah ini membutuhkan 7 tahun lamanya karena disulam secara tradisional tanpa menggunakan teknologi. Di atas sana ada kain yang warna merah, terdapat lafaz innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian yang di sebelah sini terdapat sabda dari Rasulullah yang dimana bacanya manzaroni qabri wajabat lahu syafaati, yang artinya barang siapa yang berziarah ke makamku, kata Rasulullah, maka dia wajib mendapat syafaatku. Semoga kita segera dipanggil oleh Allah untuk naik haji atau umrah ke Baitullah sehingga kita bisa berziarah langsung ke makam Rasulullah dan mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang di sebelah sini terdapat lafaz la ilaha illallah, yang di sebelah sini Muhammadur Rasulullah. Kalau di sebelah sini lafaznya ya fatah, di sebelah sini juga sama ya fatah, tetapi yang di sebelah sini lafaznya terbalik. Kalau yang di bawah ini terdapat lafaz ayat kursi, Allahu la ilaha illawal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Kemudian kita beralih ke benda berikutnya. Di sini terdapat pedang milik Sayyidina Khalid bin Walid.
Sayyidina Khalid bin Walid memiliki 200 buah pedang, namun salah satunya yang di hadapan kita ini. Dahulunya Sayyidina Khalid bin Walid bukanlah seorang kaum muslimin, tetapi seorang kaum kafir Quraisy. Di zaman dahulu ada perang Badar. Di perang Badar ini kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah, sedangkan panglima dari kaum kafir Quraisy adalah Khalid bin Walid. Meskipun jumlah kaum muslimin lebih sedikit daripada kaum kafir Quraisy pada saat perang Badar, alhamdulillah Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada saat perang Badar. Setelah itu ada perang Uhud. Namun di perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan, dan setelah itu ada perjanjian yang dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian ini, Khalid bin Walid mendapat hidayah dari Allah, lalu memeluk agama Islam dan bersyahadat di hadapan Rasulullah. Setelah masuk Islam, Rasulullah menunjuk Khalid bin Walid untuk menjadi panglima perang dari kaum muslimin. Pada saat memimpin perang dari kaum muslimin, Sayyidina Khalid bin Walid tidak pernah mengalami kekalahan, sehingga Rasulullah memberikan julukan kepada Sayyidina Khalid bin Walid dengan julukan Saifullah al-Maslul, yang artinya pedang Allah yang senantiasa terhunus. Pada saat berperang, Sayyidina Khalid bin Walid menggunakan pedang ini hanya dengan satu tangan saja. Satu tangannya lagi memegang kendali kuda. Berat dari pedang ini beserta sarung pedangnya kurang lebih mencapai 20 kg. Dan pada saat menunggangi kuda, kaki dari Sayyidina Khalid bin Walid masih menyentuh ke tanah. Bayangkan betapa tingginya, betapa gagahnya postur tubuh dari Sayyidina Khalid bin Walid. Boleh salah satu sebelah sini. Di sini ada pelintiran, yang di atas ada spiral atau pelintiran. Di bawah juga ada pelintiran. Bisa dilihat lebih dekat lagi. Di sela-sela pelintiran itu terdapat warna merah yang mengering. Kelihatan? Nah, warna merah yang mengering ini merupakan sisa percikan darah musuh pada saat peperangan dari Sayyidina Khalid bin Walid. Alhamdulillah Allah kekalkan sampai saat ini dan sengaja tidak dibersihkan, karena sisa percikan darah musuh ini menjadi saksi atas peperangan dari Sayyidina Khalid bin Walid. Kemudian kita beralih ke budaya berikutnya yang di tengah sana. Di sini terdapat 3 buah batu kerikil, namanya batu sijil yang berasal dari neraka. Sejarahnya, di zaman dahulu pasukan Raja Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah, lalu Allah mengutus burung ababil untuk mengambil batu kerikil yang berasal dari neraka dan digunakan untuk menghancurkan pasukan Raja Abrahah. Satu burung ababil membawa 3 buah batu. Satu batu diletakkan di paruhnya, kedua batu yang lainnya diletakkan di cengkeramannya. Batu ini tidak mengandung unsur langit, tidak mengandung unsur bumi. Yang artinya ketika batu sijil ini diteliti, pihak arkeolog mengumpulkan semua batu yang ada di dunia ini, termasuk batu meteor yang jatuh dari langit. Lalu unsurnya dicocokkan dengan batu sijil ini, tetapi tidak ada yang sama. Dari situlah pihak arkeolog mengatakan bahwasanya batu ini merupakan batu sijil yang berasal dari neraka. Dan pada saat diteliti, panasnya mencapai 69 kali lebih panas dari api di dunia. Bertemunya kita dengan batu sijil di dunia ini, semoga kelak di akhirat kita tidak dipertemukan lagi dengan batu sijil, dan semoga kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah dan bisa berjumpa dengan Rasulullah. Amin ya robbal alamin. Kemudian kita beralih ke budaya berikutnya. Di sini terdapat batu meteorit. Batu meteorit ini kandungannya sama seperti batu yang dijadikan dinding Ka'bah. Di dalamnya mengandung unsur elektromagnetik dan juga mineral. Jika manusia bersentuhan dengan batu meteorit ini, maka batu ini bisa memperlancar peredaran darah manusia. Tapi batu ini tidak dijadikan dinding Ka'bah, karena di zaman dahulu jatuhnya bukan di sekitaran Mekah, tetapi jatuhnya di Jabal Magnet. Jabal Magnet itu letaknya di Madinah. Kemudian kita beralih ke budaya berikutnya. Di sini terdapat 2 buah kain kiswah. Lalu mengapa warnanya berbeda seperti yang pada umumnya?
Karena kain kiswah yang ada di hadapan kita ini merupakan kain kiswah yang berada di dalam Ka'bah. Tidak sembarang orang yang bisa masuk ke dalam Ka'bah, dan alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk hadir di sini sehingga kita bisa melihat langsung kain kiswah yang berada di dalam dinding Ka'bah. Yang warna merah ini merupakan pergantian di tahun 1970, dan yang warna hijau merupakan pergantian di tahun 1988. Dari tahun 1988 sampai tahun 2021 ini, kain kiswah yang berada di dalam dinding Ka'bah warnanya tetap yang warna hijau. Untuk desain, kaligrafi, hiasan semuanya sama, tetapi yang berbeda hanya warnanya saja. Kemudian kita beralih ke benda berikutnya. Di sini terdapat satu buah karpet yang berasal dari Raudhah. Karpet Raudhah ini diambil pada tahun 2009. Di sini ada simbol, ada 3 simbol, 1, 2, 3. Simbol ini merupakan simbol dari kerajaan Arab Saudi. Karpet Raudhah ini letaknya di antara makam Rasulullah dan juga mimbar yang ada di Masjid Nabawi, atau lebih tepatnya di Madinah. Kalau zaman dahulu, Raudhah itu letaknya di antara rumah Rasulullah dan juga mimbar Rasulullah, sebagaimana sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatum min riyadil jannah." Yang artinya, di antara rumahku dan juga mimbarku terdapat taman-taman surga. Raudhah inilah yang dimaksud Rasulullah, ialah taman-taman dari surga. Dan barang siapa yang berdoa di Raudhah, insya Allah Allah akan mengabulkan segala hajatnya. Nanti di akhir acara para hadirin sekalian bisa menyentuh dan mencium karpet Raudhah ini sambil berdoa kepada Allah. Tetapi untuk karpet Raudhah mohon jangan dinaiki. Kalau hanya sekedar menyentuh, mencium tidak apa-apa, tetapi jangan dinaiki. Dan nanti juga bisa menyentuh dan mencium semua kain kiswah yang ada di sini sambil berdoa kepada Allah. Siapa tahu ada sisa-sisa barokah untuk menjadi perantara atas terkabulnya doa kita, sehingga kita bisa naik haji atau umroh ke Baitullah, bisa berziarah langsung ke makam Rasulullah, bisa menyentuh dinding Ka'bah, bisa mencium batu Hajar Aswad, dan bisa berdoa di atas Raudhah secara langsung. Amin ya robbal alamin. Kemudian kita bisa berkumpul di tengah sini. Kita akan menuju ke ruangan yang berikutnya. Setelah kita melihat benda-benda peninggalan milik sahabat Nabi dan benda-benda yang pernah singgah di Mekah maupun di Madinah, mari kita lebih tawadhu lagi, tanamkan niat dalam hati. Hadirnya kita di sini bukan hanya untuk melihat-lihat saja, bukan hanya untuk berfoto-foto saja, bukan hanya untuk bersenang-senang saja, tetapi hadirnya kita di sini karena kita cinta dan rindu kepada Rasulullah. Kita tidak bisa memberikan apa-apa kepada Rasulullah, dan semoga hadirnya kita di sini menjadi saksi, menjadi bukti atas cinta kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan kita ini terdapat suatu ruangan yang dimana di dalamnya terdapat benda-benda peninggalan milik Rasulullah. Nanti pada saat masuk dimohon untuk tetap jaga adab, jaga akhlak kita terhadap benda-benda yang mulia ini. Sebelum masuk, mari kita ucapkan salam kepada Rasulullah. Semoga Rasulullah hadir dan menjawab salam kita. Dimohon untuk mengikuti setelah saya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Marhaban ya marhaban, marhaban ya Rasulullah, marhaban ya marhaban. Dipersilakan masuk. Min
Ya Uhailal judi wal Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq asyani wa daraji al-fatayya jiratal alami ya uhailal judi wal karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sebelum saya melanjutkan penjelasannya, mari kita merenung sejenak di tempat yang mulia ini. Dimohon untuk menundukkan kepala. Rasulullah merupakan manusia pilihan. Rasulullah merupakan kekasih dari Allah. Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menyebarkan agama Islam dan menyempurnakan akhlak umat manusia. Pada saat Rasulullah berdakwah, Rasulullah dihina, dicaci maki, dilempari batu, bahkan dilempari kotoran oleh orang-orang kafir. Tetapi Rasulullah tetap sabar untuk menerima semua itu. Pada saat sakaratul maut, di akhir hayatnya, Rasulullah masih berdoa kepada Allah dan memikirkan umatnya. Ummati, ummati, ummati ya Rabb, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Namun apa balasan kita terhadap Rasulullah? Apa yang bisa kita berikan kepada Rasulullah? Sedangkan tanpa syafaat dari Rasulullah, kita bukanlah siapa-siapa. Bayangkan jika Rasulullah hadir di hadapan kita, apa yang ingin kita sampaikan kepada Rasulullah? Apa yang ingin kita bicarakan kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, hadirlah di dalam ruangan ini ya Rasulullah. Lihatlah wajah-wajah kami ya Rasulullah. Inilah kami umatmu ya Rasulullah. Kami menghadap kepadamu ya Rasulullah. Inilah kami umat akhir zaman ya Rasulullah. Kami hadir di sini sebagai umat yang penuh dosa ya Rasulullah. Ya Rasulullah, limpahkanlah syafaatmu kepada kami ya Rasulullah. Tanpa syafaatmu kami bukanlah siapa-siapa ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Kami cinta kepadamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, hadirlah dalam mimpi walau hanya sekejap saja ya Rasulullah. Hadirlah dalam mimpi kami walau hanya sekejap saja ya Rasulullah. Kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Kami ingin berjumpa denganmu ya Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa anak cucu kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah.
Ya Allah, kami penuh dosa ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Kami tak sanggup berada di dalam neraka ya Allah. Kami tak sanggup berada di dalam neraka ya Allah. Namun kami tak pantas di surga ya Allah. Ya Allah, kami sering lalai terhadap panggilan salat-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang soleh di surga nanti ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama Rasulullah di surga nanti ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami di tempat yang mulia ini ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami di tempat yang mulia ini ya Allah. Untuk ketua rombongan, ustadz atau kiai, dipersilakan. Saya beri waktu untuk pimpin doa di tempat yang mulia ini. Dipersilakan.